Di Ngawi itu jaringan listrik masuk sawah itu tidak hanya terbesar Jawa Timur, mungkin terbesar nasional. Sebagai upaya ekstensifikasi elektrifikasi di sektor pertanian dan penguatan ketahanan pangan, pemerintah Kabupaten Ngawi bersinergi dengan PLN UID Jawa Timur meluncurkan program Elfam. Listrik masuk sawah di Ngawi. Jadi Ngawi itu sekarang petani itu bisa panen setahun 3 kali. Elfam merupakan implementasi program pemasaran PLN UP3 Madiun sebagai upaya mendukung program pemerintah guna menurunkan biaya operasional dan meningkatkan benefit usaha. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono berharap para petani dapat memanfaatkan fasilitas listrik ini untuk pertanian dengan sebaik-baiknya agar produktivitas padi lebih tinggi dan maksimal. Elfam ini kerjasama dengan PLN karena tentu saja penyedia jaringan listrik dan seterusnya itu PLN. Pada hakikatnya pemenuhan air untuk pertanian itu dulu terkendala. Misal kita belum secara 100% irigasi teknis kita itu memadai untuk pertanian Ngawi yang seluas 50.000 hektar. Jadi masih ada indeks tanam kita itu di bawah 2,5 waktu itu. Nah, kemudian apa ini problem untuk peningkatan produktivitas? Tentu saja salah satunya ketersediaan air untuk pertanian. Ketika kita ingin memenuhi kebutuhan air petani kita lewat perbaikan irigasi teknis dan seterusnya, itu kita rasa ini sangat berat, biaya mahal dan seterusnya. Akhirnya kita komunikasikan kepada petani kita. Alhamdulillah petani kita semangatnya luar biasa. Dengan submersible pump, sumur dalam, dia mencoba memenuhi kebutuhan air secara musim tanamnya bisa 3 kali. Dia cuman difasilitasi bagaimana sumber daya dari kelistrikannya itu bisa difasilitasi oleh pemerintah daerah. Nah, program Elfam ini Electricity for Farming, kita bekerja sama dengan PLN dalam pemenuhan sumber listrik ini, sehingga biayanya jauh lebih murah, bisa menghemat 30-40% ketika dia pakai genset, solar dan seterusnya. Dia lebih ringan dan lebih bisa efisien, terus efektif juga. Tinggal tekan tombol sudah jalan, bisa pakai otomatisasi juga seperti itu. Sehingga pemenuhan kebutuhan air ini yang utama, sehingga para petani kita itu bisa beberapa daerah bisa panen 3 musim, sehingga indeks tanam kita yang dulunya 2,4 loncat jadi 2,75. Sekarang mungkin hampir 2,8 lah, 2,7 sekian. Jadi dulu memang kita susah mendatangkan listrik untuk masuk sawah itu susah. Karena meterannya mau dikasih di mana, terus kemudian yang tanggung jawab kalau ada disalahgunakan listriknya itu siapa dan seterusnya. Nah, memang awal-awal berat, Pak. Awal-awal berat, terus tapi kemudian kita komunikasikan dengan pihak PLN, akhirnya mereka istilahnya awal-awal berkomitmen dengan pemerintah daerah. Kalau ada permasalahan kita akan tanggung bersama. Awal-awal seperti itu. Tapi ketika kemanfaatannya lebih banyak untuk ketahanan pangan, akhirnya itu diadop dari Bappenas, kemudian disarankan oleh Kementerian BUMN untuk PLN ini punya program yang namanya Elfam itu tadi. Ya, jadi ada beberapa petani yang mengusulkan ketika itu kuotanya sudah sesuai dengan apa yang diajukan, mereka akan menyediakan sarana prasarana termasuk trafo dan seterusnya. Nah, yang kemudian di situ tetap ada aturan-aturan. Kalau ini listrik untuk beberapa jaringan, terus nanti
pemenuhan kebutuhannya berapa watt dan seterusnya, ada kesepakatan-kesepakatan di sana. Kemudian petani kita tetap secara mandiri membayar kebutuhan listrik yang nanti akan dia pakai dengan prabayar itu. Terus kemudian secara rutin ada maintenance berkala dari PLN, juga akan memantau proses dari penggunaan listrik itu sendiri. Karena kemarin-kemarin ada beberapa kendala di lapangan listrik itu, ya ada beberapa petani, ya saya ngomong oknum petani tidak banyak lah, itu digunakan untuk jebakan tikus. Nah, ini yang saya tadi sebut melanggar syarat-syarat yang diberikan oleh PLN. Ya, jadi sudah dikasih aliran untuk sumur submersible, tapi ketika ada hama tikus menyerang, itu dipakai untuk jebakan tikus dan kena di ari listrik lah itu. Akhirnya itu tidak menjadi solusi secara komprehensif, tidak menyelesaikan masalah secara utuh, justru akan menimbulkan bahaya bagi pengguna, bisa petani, bisa orang yang datang di situ dan seterusnya. Nah, ini perlu ada regulasi-regulasi. Ini gunanya komitmen itu dikerjasamakan oleh pemerintah daerah beserta stakeholder pemangku kebijakan yang lain. Sudah berapa lama Pak listrik masuk sawah? Kurang lebih awal 2016. Udah lama Pak? Sudah lama. 2016 itu ada beberapa percobaan 2016. Kemudian itu masih 2016 itu masih ngikut di rumah waktu itu, di rumah atau sumber listrik yang dekat dengan sawah waktu itu. 2016-17 dievaluasi, 2018 baru ini beberapa itu difasilitasi dengan ketentuan khusus tadi. Nah, 2020 baru MOU itu dijalankan. MOU dijalankan, jadi tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab bersama. Nah, terus kemudian 2021 ini program itu sudah menjadi kebijakan secara nasional. Hampir semua desa di Ngawi yang potensi untuk pertanian khususnya padi itu sudah banyak yang pakai. Di Ngawi itu jaringan listrik masuk sawah itu tidak hanya terbesar Jawa Timur, mungkin terbesar nasional. Nggih. Jadi paling banyak jaringan listrik masuk sawah yang Ngawi. Kalau kata Pak Dahlan kemarin karena bupatinya bekas pembalap. Ada percepatan memang nggih. Percepatan rekomendasi dan seterusnya.